Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Mukomuko, yang saya hormati Dewan Juri Lomba Ceramah dan MTQ, yang saya hormati Dewan Guru beserta staf tata usaha SMA Negeri 2 Mukomuko, dan seluruh siswa-siswi SMA Negeri 2 Mukomuko yang sedang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan terhadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat serta nikmat iman sehingga kita dapat berkumpul di SMA ini dalam rangka memperingati Isra Mi'raj 27 Rajab 1442 Hijriah atau 11 Maret 2021, tepatnya jatuh pada hari Kamis kemarin. Salawat berangkaikan salam tak lupa pula kita junjungkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman ilmiah seperti yang kita rasakan saat ini. Ya, modern sudah zaman sudah sangat canggih. Teknologi sudah ada di mana-mana. Teknologi sudah ada di sekitar kita. Dari yang dulunya kuno, tradisional ataupun purba, sekarang zaman sudah beralih menjadi modern dan teknologi sudah membantu kita untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Jadi teknologi sudah ada di mana-mana. Ini contohnya. Ya. Sekali lagi saya ingin memperkenalkan diri saya, yaitu saya Diki Ananda. Saya ingin menyampaikan ceramah agama saya dengan tema sholat adalah tiang agama. Ya, teman-teman, kakak adik-adik dan teman-teman semuanya, sholat adalah tiang agama. Yang dimaksud tiang, kalian tahu maksudnya tiang itu apa? Ini tiang kelas. Seandainya jika tiang ini roboh atau jatuh, pasti bangunan yang menopangnya pasti ikut jatuh. Sama halnya seperti agama kalian. Jika sholat kalian tidak didirikan atau tidak dijaga atau tidak dilaksanakan, maka agama kalian itu pun ikut jatuh. Kalian mau agama kalian jatuh? Tidak, bukan? Sholat begitu penting adanya. Sholat itu diwajibkan oleh seluruh umat muslim. Sholat jika sholat itu wajib, maka itu wajib untuk dilakukan. Jika tidak dilakukan maka itu dosa. Jadi sholat begitu penting. Kenapa begitu penting? Bisa saya biar saya jelaskan. Sholat itu bisa menjadi penghubung komunikasi, sarana komunikasi kita dengan Tuhan. Kita bisa curhat dengan Tuhan. Kita bisa meminta doa, bersyukur, ataupun memohon maaf segala kekhilafan kita yang telah dilakukan. Kalian ingin berdoa di sholat pun bisa. Sholat begitu penting. Jadi sholat itu menjadi sarana kita, komunikasi jiwa kita dengan diri kita, dengan Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, sholat itu adalah kunci surga. Sholat adalah kunci surga. Contohnya, ini pintu, teman-teman, ini pintu surga, dan ini kuncinya. Untuk membuka pintu ini, kalian harus mendapatkan kuncinya. Jadi jika kalian seandainya selama kehidupan kalian di dunia melaksanakan sholat, mendirikan sholat, tidak meninggalkan sedikit pun 5 waktu, kalian bisa mendapatkan kunci itu ataupun bisa dimaksud dengan kunci surga.
Bayangkan kalian sudah mendapatkan kunci surga, tinggal kalian buka, cetek, nget. Tinggal masuk saja, simple bukan? Sangat simple. Ya, ilustrasinya yang simple. Tapi yang tidak simple itu apa? Yang tidak simple itu niat, usaha, keinginan kita untuk melaksanakan ibadah sholat. Terkadang kita merasa mager ketika azan berkumandang. Ketika kita sedang bermain HP, azan berbunyi, terkadang kita sangat acuh dengan azan. Terkadang misalnya azan zuhur 1:30, kadang kita melaksanakan sholat 1:30, sejam kemudian. Jadi sholat itu begitu penting adanya. Sholat juga sebagai tolak ukur amal. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu, sholat sebagai tolak ukur amal. Jadi, kualitas amal seseorang itu ditentukan oleh sholatnya. Jadi, jika sholat bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman itu baik, maka amal-amal yang lain pun ikut baik. Berbanding terbalik dengan sholat kita yang tidak dilaksanakan. Jika syafaat kita buruk, maka amal-amal kita itu pun ikut buruk. Jadi tolong jangan tinggalkan sholat. Percuma kalian hidup di dunia tapi tidak melaksanakan sholat. Kalian melakukan amal tapi kalian tidak melakukan sholat, itu amalnya ikut buruk. Sholat sebagai pengingat diri kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya begini, ketika kita sholat, kita selalu menyebut nama Allah. Ketika kita ingin suatu, kita harus berdoa dan mengingat nama Allah. Tapi mohon, jangan karena sholat kita ada maunya. Contoh, ketika pemilihan kades, kalian para calon-calon sibuk ke masjid, sibuk bersedekah. Giliran sudah menjadi kades, kalian lupa, tidak sholat lagi. Atau pemilihan bupati, sibuk menjadi calon bupati, sibuk ke masjid, sibuk sholat, sibuk bersedekah. Tapi setelah menjadi bupati, kalian lupa melaksanakan ibadah sholat. Itu munafik, itu pencitraan kalian. Mohon maaf ibu-ibu, bapak-bapak. Jadi tolong jangan melaksanakan sholat itu karena ada maunya. Itu munafik atau pencitraan. Jadi sholat itu jangan diremeh. Sholat itu penting adanya. Mohon untuk melaksanakan ibadah sholat, membangunnya, menjaganya. Didirikan itu sholat supaya karena sholat itu tiang agama. Jadi sholat agama kita, jika kita melaksanakan sholat, agama kita pun ikut terbangun. Jadi mohon jangan meremehkan sholat. Ada yang berkata, jika kita meremehkan sholat, ada beberapa bencana yang kita dapatkan. Kakak-kakak, teman-teman, jika kita merasa meremehkan sholat, kadang ada masalah yang kita dapatkan, bencana. Di antaranya itu yang pertama, bencana yang kita dapatkan adalah berkah umur kita Allah hilangkan. Jadi kalau kita meremehkan sholat, berkah umur kita dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mentang-mentang orang ulang tahun, panjang umurnya, bukan berarti kalian panjang umur tapi kalian tidak melaksanakan sholat. Kalian dinyanyikan lagu itu panjang umur, tapi kalian tidak melaksanakan sholat. Dirikan sholat, jadikanlah agama kalian itu cinta agama. Jadi sholat itu adalah tiang agama. Jadi maka dirikanlah sholat. Baiklah, begitulah ceramah saya. Lebih kurang mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.